teman-teman, selamat datang di podcast Gacor. Di podcast kali ini saya mengundang teman-teman siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Larantuka yang menjadi narasumber tentang materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa sebelum dan sesudah abad ke-19. Sebelum kita masuk ke materinya, kita perkenalan dulu sama teman-teman dari SMA Negeri 1 Larantuka. Oke, dimulai dari Tujuh. Kenalkan, nama saya Emmanuel Man Benedictus, biasa dipanggil Man. Dan saya Yuliana Ejeluga, biasa disapa Elga. Ya, nama lengkap saya Agnes Angelina Kiomuda, biasa dipanggil Ali. Saya Luciana Udara Putri Darnai, biasa disapa Muti. Saya Francisca Karimana dulu, biasa dipanggil Karya. Oke guys, itu nama-nama dari teman-teman SMA Negeri 1 Larantuka. Oke, kita masuk ke perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa sebelum dan sesudah abad ke-19. Sebelumnya kita cari tahu dulu nih guys, apa sih perlawanan itu? Oke, teman-teman SMA Negeri 1 Larantuka, ada yang mau menjelaskan apa sih perlawanan itu? Ya teman-teman, perlawanan merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dilakukan oleh suatu pihak. Oke guys, jadi bisa diambil kesimpulan perlawanan itu adalah segala tindakan untuk menolak klaim yang dibuat oleh suatu pihak. Dalam perlawanan juga terdapat sifat-sifat yang menjadi ciri khas sebuah perlawanan. Apakah teman-teman bisa jelaskan apa sifat perlawanan yang akan kita bahas pada kali ini? Baik, sifat perlawanan yaitu pada abad ke-19 masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan perlawanan. Tujuan utamanya untuk mengusir penjajahan dari Nusantara. Namun sifat perlawanan lokal dari para raja atau sultan dan rakyat terhadap VOC masih sangat lokal. Oke guys, jadi sifat perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa itu masih sangat lokal guys. Oke, sebelum dan sesudah abad ke-19 ini ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh beberapa daerah. Jadi kita masuk satu persatu, kita lihat perlawanannya. Yang pertama apa tuh? Yang pertama, perlawanan Kesultanan Demak melawan Portugis. Bentuk perlawanan mereka itu adalah bentuk peperangan, di mana ekspedisi pertama Patih Unus untuk menyerang Portugis terjadi pada tahun 1512. Namun, serangan besar-besaran tersebut gagal mengusir Portugis dari Malaka. Sementara itu, keberanian Patih Unus dalam memimpin penyerangan ke Malaka yang dikuasai Portugis menyebabkan dirinya mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Tahta Kesultanan Demak pun kemudian diteruskan oleh tokoh yang bergelar Sultan Trenggana yang merupakan putra lain dari Raden Patih. Dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah barat, Sultan Trenggono mengirim Fathahillah yang didampingi Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, untuk menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pejajaran. Jadi pada tahun 1527 itu, Fathahillah bersama Maulana Hasanuddin menyerang kedudukan Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kemudian selanjutnya pada 22 Juni 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau Jakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Di mana saat itu juga Fathahillah diangkat oleh Sultan Trenggana sebagai wakil Sultan Demak yang memerintah di Jayakarta. Pasangan Maulana Hasanuddin memerintah di Banten. Setelah itu, keinginan untuk mengembalikan tanah Islam yang telah terhampas dari musuh serta mengembalikan kemuliaan kerajaan Islam di Malaka menjadi faktor politik Demak menyerang Malaka. Sekian. Selanjutnya kita bahas perlawanan yang kedua. Ya, perlawanan kedua, perlawanan Kesultanan Aceh. Bentuk perlawanan peperangan.
Jadi pada tahun 1523, Portugis melakukan serangan ke Aceh yang dipimpin oleh Henry Gues, dan pada tahun 1523 dipimpin oleh De Sousa. Namun semua serangan berhasil dipatahkan. Portugis tidak menyerah dan terus mencari cara untuk melemahkan kedudukan Aceh. Sehingga kapal-kapal Portugis terus mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Tindakan semena-mena Portugis menimbulkan perlawanan pihak Aceh. Sebagai persiapan untuk menyerang Portugis, Sultan Alauddin Riayat Shah mulai mempersenjatai kapal-kapal dengan meriam dan prajurit terlatih. Setelah semua persiapan selesai, Aceh melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Namun, Portugis berhasil dengan selamat dan melakukan serangan balik pada tahun 1569. Serangan balik tersebut dapat dipatahkan Presiden Aceh. Sultan Iskandar Muda tercatat sebagai penguasa terbesar di Kesultanan Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis sebanyak 2 kali. Serangan pertama terjadi pada tahun 1615, sedangkan serangan kedua terjadi pada tahun 1629. Pada serangan kedua, armada laut Aceh mengalami kekalahan besar di Laut Malaka. Portugis menganggap perkembangan Aceh sebagai ancaman, oleh karena itu Portugis berusaha menghancurkannya. Pada tahun 1523, Portugis melakukan serangan ke Aceh yang dipimpin oleh Henry Gues, dan tahun 1224 dipimpin oleh De Sousa. Oke teman-teman, itu adalah jalan perlawanannya. Cukup panjang ya teman-teman. Siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada dalam perlawanan tersebut? Ya, jadi tokoh-tokoh dalam perlawanan Kesultanan Aceh yaitu ada Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Iskandar Muda. Oh iya, Sultan. Kita masuk ke perlawanan yang ketiga. Ya, teman-teman. Baik, perlawanan yang ketiga adalah perlawanan rakyat Ternate. Bentuk perlawanan peperangan. Pada mulanya rakyat Ternate dipimpin oleh Dajolo pada tahun 1533 melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada awalnya rakyat Ternate meraih kemajuan besar, namun kemudian berbalik terdesak setelah Portugis mendapat bantuan pasukan dari Malaka. Kemudian penyerangan kembali terjadi karena Portugis sering melakukan kekerasan. Kali ini perlawanan dipimpin oleh Sultan Kairun atau Hairun. Melalui tipu muslihat, orang Portugis berhasil membunuh Sultan Kairun dalam suatu perundingan. Meskipun demikian, perlawanan rakyat Ternate terus berlanjut di bawah pimpinan Sultan Babula, penerus takhta Ternate pada tanggal 28 Desember 1577. Sultan Babula berhasil mengusir Portugis dari negerinya. Jadi tokoh-tokoh yang terdapat di dalam perlawanan rakyat Ternate ini ada Dajolo dan Sultan Kairun. Kemudian ada juga Sultan Babula. Kemudian akibat dari perlawanan Ternate ini diakibatkan oleh monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Portugis. Baik, itu saja. Penyebab terjadinya perlawanan tersebut adalah akibat monopoli yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Oke, kita lanjut ke perlawanan yang keempat. BTW ada 6 perlawanan teman-teman. Ya, perlawanan keempatnya? Perlawanan yang keempat yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Raja Agung Senapati Raja Mataram melawan VOC. Bentuk perlawanannya yaitu pertempuran. Jadi Sultan Agung Senapati ini memiliki cita-cita untuk mempersatukan seluruh Jawa di bawah kendali Mataram serta mengusir VOC dari Jawa. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, ia bermaksud membendung usaha-usaha VOC, menjalankan penetrasi politik dan monopoli perdagangan.
yaitu menghancurkan VOC pada tanggal 18 Agustus 1618. Pihak VOC membalas dengan memberikan penghantaman terhadap Mataram di Jepara. Sejak saat itu sering terjadi pertentangan di antara keduanya. Sultan Agung juga bermaksud mengusir Batavia dari Mataram. Untuk itu, ia melakukan serangan besar-besaran terhadap Batavia. Namun sayangnya serangan tersebut mengalami kegagalan. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Sepeninggalnya pengaruh Mataram di VOC masuk di Mataram. Oke teman-teman, itu adalah jalan perlawanan Sultan Agung Raja Mataram melawan VOC. Jadi boleh tanya sedikit, siapa tokoh yang ada dalam perlawanan? Tokoh yang ada di dalam perlawanan tersebut adalah Raja Agung Senapati, raja dari Kerajaan Mataram. Selanjutnya kita lanjut ke perlawanan yang kelima. Baik, perlawanan yang kelima, perlawanan Sultan Agung Tritayasa melawan VOC. Jadi bentuk perlawanan ini berbentuk monopoli. Keinginan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan lada menjadi sumber konflik antara Banten dan VOC. Puncak konflik terjadi ketika Kesultanan Banten dipimpin Sultan Agung Tritayasa pada tahun 1651 sampai 1684. Perlawanan terhadap VOC merada setelah terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan putranya Sultan Haji, Pangeran Abu Nasar Abdullah Kahar. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh VOC untuk melancarkan triknya untuk membantu Sultan Haji dan berhasil menangkap Sultan Ageng. Sultan Haji diangkat oleh VOC sebagai penguasa Banten dengan mendatangi konsensi yang merugikan Banten. Siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat dalam perlawanan tersebut? Jadi ada dua tokoh yang terdapat dalam perlawanan itu. Yang pertama Sultan Ageng Tritayasa dan yang kedua itu putranya yaitu Pangeran Abu Nasar dan Abdul Kahar. Lanjut ke perlawanan yang keenam, perlawanan terakhir ya. Siapa yang mau membawakan perlawanan keenam? Saya. Sultan Hasanuddin melawan VOC. Bentuk perlawanan yaitu peperangan. Peperangan pertama antara VOC dan Kerajaan Makassar dipicu oleh peristiwa Huisen. Peristiwa itu diawali ketika Kerajaan Makassar menolak permintaan monopoli oleh VOC. Akibatnya, VOC menawan beberapa bangsawan Makassar di kapal Huisen. Walaupun kemudian para bangsawan tersebut dilepaskan. Mulai saat itu, bibit permusuhan muncul di kalangan bangsawan dan rakyat Makassar. Buktinya, pada tanggal 10 Desember 1616, ketika kapal VOC D.N. Raj merapat di pelabuhan Somba Opu, awak kapalnya dibunuh oleh orang-orang Makassar. Konflik sempat mereda, tetapi akhirnya membesar di Kal Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perang besar VOC melawan Kerajaan Makassar dikenal sebagai Perang Makassar yang berlangsung pada kurun waktu 1660 sampai 1669. Sultan Hasanuddin memimpin pasukan Makassar dengan daya juang yang tinggi. Bahkan orang-orang VOC menyebutnya De Hans van het Oosten atau ayam jantan dari timur. Oke, jadi Sultan Hasanuddin ini dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam perlawanan tersebut? Yaitu Sultan Hasanuddin. Oh, Sultan Hasanuddin sendiri. Oke teman-teman, jadi itulah 6 perlawanan yang merupakan usaha bangsa
Indonesia dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada podcast kali ini kita dapat mengambil pesan bahwa kita dapat mengisi kemerdekaan dengan terus belajar dan berbakti untuk bangsa dan negara. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Larantuka yang merupakan narasumber pada podcast kali ini. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai bertemu di lain waktu. Salam dari kami. Gacor. Kita